Shalom. Hari ini adalah peringatan Sinode CMC yang ke-37 tahun ya. Pada tanggal 5 Agustus 1988 didirikan di depan notaris oleh Rev. Dr. Daniel Hadi Sutrisno ya. Jadi tepat 37 tahun. Ya. Yang saya hormati Ketua Pembimas DKI Bapak Mangaryak ya, hadir. Ini teman saya tahun yang lalu hadir ya. Beliau rendah hati. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita senang bergaul dengan pejabat-pejabat yang rendah hati, yang mudah dikontak, mudah dihubungi, SMS dibalas, saudara. Ya, kita rangkul ya. Yang kedua, para pejabat CMC, ya, ketua-ketua DPD, penasihat DPD, ya, sejabotabek dan sejabar dan seluruh Indonesia, ya, yang hadir pada saat hari ini. Kami sangat mengasihi, kita harus bersatu, unity, kompak, amin saudara. Ya, kita harus bersatu ya, visi kita supaya tercapai. Dan yang ketiga adalah para jemaat-jemaat lokal CMC yang kasihi yang sudah datang ke tempat ini. Saya akan memberikan satu pengarahan. Next, si Agus. Ya, ditayangkan di depannya nggak bisa ya. Depannya nggak bisa. Oke, sejak semula saya dilantik, saya mempunyai visi 500 gereja lokal, saudara. Ya, sebelum saya dilantik ada 400 gereja lokal di seluruh Indonesia, dan setelah itu saya mengikrarkan November 2019 harus membuka gereja baru 500 di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Waktu berjalan 2019 sampai 2024 5 tahun dan 2024 diperpanjang lagi sampai 2029. Oleh karena itu, saudara, apa misinya untuk menggolkan visi misi ini, saudara? Yang pertama adalah kita ingin mencari ministry-ministry yang setiap hari bersekutu 15 orang ya di rumah-rumah ya. 2, komsel, persekutuan-persekutuan doa di rumah-rumah yang sudah rutin ya beribadah tiap minggu, dan persekutuan doa ya memuji-memuji Tuhan, terus gereja-gereja lokal yang mungkin tidak cocok dengan sinode lain atau gimana, kami terbuka lebar-lebar ingin bergabung ya, diberikan legalitas standing gereja. Yang kedua, keunikan dari CMC ini adalah merangkul 4 golongan, ya. Dari gereja karismatik, aliran karismatik kita rangkul, gereja Injili kita rangkul, ya, gereja Baptis kita rangkul, bahkan ada gereja Protestan, saudara, di daerah yang masih Baptis percik kita hormati asal sesuai dengan firman Tuhan Alkitabiah. Next. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita butuh legal standing, ya, butuh payung hukum. Kita mengeluarkan SKTL kepada satu persekutuan yang rutin 12 jiwa, kita buka gereja kasih pendeta pembantu. Ya, tidak usah menunggu 4 tahun PDP, PDM 8 tahun atau PDT 12 tahun. Ya, langsung PDP. Yang 25 jiwa rutin PDM dan 50 jiwa rutin pendeta penuh. Ya, gratis tanpa bayar, tidak dipersulit. Ya, supaya diberikan legalitas SKTL dari sinode, setelah itu didaftarkan kalau di Jakarta ke Pembimas DKI. Next. Tujuan membuka gereja, saudara. Kenapa sih Pak Gunadi hobinya buka gereja? Saya bilang begini, di dunia planet bumi ini ada 3 kerajaan di bumi ini. Ya, saudara harus kasih tahu pada masyarakat. Yang pertama adalah kerajaan iblis, saudara. Ya, setan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukannya Tuhan Allah menyerahkan pada setan, bukan, karena Adam gagal dalam dosa sehingga setan menguasai. Dan sepertiga malaikat dari surga diusir ke bumi oleh Allah menjadi setan yang bergentayangan, mempengaruhi manusia di bumi. Ngeri nggak, saudara? Tidak bisa dilihat dengan mata, ya, berupa santet, berupa teluh, berupa tuyul, berupa macam-macam lah kejahatan. Next. Apa sifatnya
setan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka hidup berkelimpah. Saudara boleh pilih apakah setan atau Tuhan, apakah kerajaan setan atau Tuhan. Atau saudara sering ke kuasa-kuasa kegelapan, ke gunung-gunung, nyembah-nyembah apa Tuhan. Inilah kita harus wartakan pada dunia, saudara. Next. Yang kedua, setan selalu mempunyai karakter 3, saudara. Mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah betapa jahatnya, saudara. Ya, hati-hati saudara yang kasih dalam Kristus. Awalnya dia memberikan manis, tapi di akhirnya dibutuhkan tumbal, ya, sebagai ganti ruginya. Next. Yang kedua, kerajaan dunia, saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, kejahatan, ya, pemalsuan, munafik, keinginan mata, ingin mencuri, menjarah, mengambil haknya orang, barang-barang orang dijarah, tahu nggak? Dirampok, keangkuhan hidup, sombong. Ya, kita lihat anggota DPR sombong, diprotes sama rakyat jelata, akhirnya terjadi kericuhan. Inilah saudara kerajaan dunia. Tidak mungkin bertambah tahun bersama semakin baik, tidak mungkin. Alkitab berkata semakin tahun semakin parah. Ada satu hamba Tuhan memprediksi dia dapat suara dari Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun yang banyak masalah. Inilah saudara kerajaan dunia. Saudara harus berpihak kepada mana? Kerajaan setan, kerajaan dunia, atau kerajaan Allah. Next. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Inilah kerajaan dunia, saudara. Tidak bisa lepas dari ini. Sombong, ya. Berapa banyak orang sombong. Keinginan mata, ingin hartanya orang lain, ya. Merampok, menjamah, sebagai apa ya? Pokoknya apa yang dia lihat dia ambil. Keinginan daging itu kejahatan. Next, ya next lagi. Sekarang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Next, ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Inilah saudara yang gereja harus wartakan. Mencari jiwa-jiwa baru, bawa ke gereja. Kamu harus hidup dalam kebenaran. Kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Kamu harus hidup dengan sukacita, saudara. Tanpa kebenaran ribut terus, saudara. Sebelum kita mengenal Kristus, itu sulit, saudara. Ya, Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi yang keluar jahat. Tapi setelah mengenal Kristus, saudara, kita harus pertahankan kebenaran, keadilan, saudara. Ya, makanya saudara kasih dalam Kristus, kalau pejabat-pejabat CMC, terutama gembala sidang, tidak menegakkan kebenaran, datang ke gereja, ke saya ingin dilantik, dikeluarkan SK, tapi fellowship sebulan sekali, enggak pernah datang. Hut sinode enggak pernah datang. Saudara melawan kebenaran. Saudara pembohong, awalnya setia, siap, akhirnya menghindar. Lebih baik pindah sinode aja, saudara. Ya, silakan ke sinode lain. Kalau enggak ditegur, 3 bulan berturut-turut enggak hadir, dikasih SP1, saudara. Yang kedua, damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera ini, saudara, nanti saya akan terangkan dalam khotbah. Hidup tenang, damai, luar biasa, saudara. Kita hidup ingin tenang, damai, jangan diintimidasi, jangan ditakut-takutin, saudara. Ya, jangan pokoknya ditekan gitu. Lu harus begini. Itu orang kejam, saudara. Kita harus saling damai sejahtera, saling mengampuni. Dan yang ketiga adalah sukacita. Saudara bisa beli sukacita di dunia sementara. Jalan-jalan ke Bali, kemana itu sementara. Saudara. Pulang lagi, kecewa lagi. Tapi kalau sukacita dari Kristus, saudara, yang kita harus kasih tahu itu selama-lamanya. Amin, saudara. Next. Nah, kerajaan Allah ini, saudara, mempunyai sistem pemerintahan Allah. Karena barang siapa melayani Kristus dengan raja ini, berkenan pada Allah, dihormati oleh manusia.
Jadi kita harus melayani yang berkenan kepada Allah. Baru saudara dihormati manusia. Apa itu yang berkenan pada Allah? Nah, ini penting bagi para gembala sidang. Jangan semacam bikin doktrin sembarangan, saudara. Ya, ini saya mengevaluasi beberapa pengajar ini yang terbaik, saudara. Kalau saya lihat. Next. Allah adalah Raja. Allah adalah kasih. Allah adalah kawan sekerja. Allah sendiri yang menawarkan kepada saudara, Anda mau sebagai raja, gembala sidang. Makanya saya tidak senang dengan penginjil. Teman saya berkata penginjil, saya penginjil Pak Gunadi. Kamu jangan paksa-paksa saya buka gereja. Seumur hidup saya tidak akan buka gereja. Saudara tahu kalau saudara punya gedung seperti ini, ngiler nggak saudara? Ayo penginjil. Kalau saudara punya gedung ini, saudara bangga nggak saudara? Nah, yang penginjil gigit jari saudara. Ini perintah Tuhan. Allah adalah raja. Kalau raja itu berkuasa di bumi, mempunyai wilayah, mempunyai representatif, mempunyai kantor sendiri. Bukan sewa. Itu raja. Kalau keliling itu adventurers namanya sudah. Nah, baru Allah adalah kasih, juru selamat, penebus dosa. Baru Allah adalah kawan sekerja Allah yang terendah lah. Lu mau nggak jadi penginjil? Mau syukur nggak mau syukur apa-apa. Yang terendah, yang paling atas adalah Allah adalah Raja. Next. Nah, saudara boleh pilih. Saudara menjadi kawan sekerja Allah yang paling rendah, ya, mulai dari penonton hanya tingkat rendah saja, atau naik lagi Allah adalah kasih, memberitakan Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengasihi saudara, atau naik lagi Allah sebagai Raja, ya, yang ingin bermitra saudara. Khususnya para gembala sidang. Ya, nanti setelah saya bicara, saudara dapat goodie bag khusus para gembala sidang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Karena gembala sidang adalah ujung tombak. Dia harus dihargai, dia berprestasi, dia harus diberikan subsidi, saudara. Nah, ini saudara, Allah adalah Raja. Di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus sendiri saudara bilang. Datang kerajaan surga di bumi, di sini saudara memerintah. Next lagi. Ya, next lagi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara. Apa itu memerintah? Next. Di dalam bahasa Inggris, kingdom. King itu raja atau Allah. Dem itu dominion, saudara. Wilayah, ya. Dan people itu rakyat. Jadi satu kerajaan Inggris, ya dulu Ratu Elizabeth. Dia mempunyai wilayah Hong Kong dicaplok, ya, menjadi satu kerajaan representatifnya. Itu kerajaan dan ada masyarakatnya. Demikian juga dan kerajaan Allah, yaitu rajanya gembala sidang. Ya, dan domininiannya gereja, saudara. Mana ada di pinggir jalan. Ayo, harus representatif, harus wilayah, perkantoran. Dan people-nya family-family. Satu orang bertobat, suami, istri, anak, cucu, besan, mantu, semua di bawah. Coba, berbahagialah kalau suami istri punya anak 12 biji, saudara. Bisa penuh gereja. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi bikin anak-anak sebanyak-banyaknya, saudara, kalau saudara masih muda. Yang kedua adalah kasih, saudara. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Sehingga orang yang barang siapa yang mengikut anaknya, diberikan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya akan beroleh hidup dan beroleh selamat, saudara. Ini yang kita beritakan level kedua, keselamatan, saudara. Tapi yang pertama, saudara harus mengerti dulu konsep Allah dulu. Kalau saudara nggak mengerti, saudara berkutik di keselamatan doang. Status identitas Anda apa? Coba gembala sidang khusus berdiri. Saya adalah raja. Berdiri khusus gembala sidang. Tos kanan kiri. Saya adalah raja. Saya adalah raja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Beda. Levelnya sudah beda dengan lain. Saudara bangga. Walaupun jemaatnya kecil, penghasilannya pas-pasan, enggak apa-apa, saudara. Nanti Tuhan akan pulihkan. Amin, saudara. Next, yang ketiga. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Kristus.
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus yang kekasih. Ini sebetulnya arti keselamatan, saudara. Bukan sekali selamat tetap selamat, haleluya, puji Tuhan. Tapi Yesus menginginkan kamu ini pindah dari kerajaan kegelapan, kerajaan setan, kepada kerajaan Yesus Kristus. Ini yang disebut menjadi serupa Kristus, tugas gereja, saudara. Kerajaannya yang kita harus beritakan. Ya, yang terakhir, next. Allah adalah kawan sekerja Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah, bangunan Allah, teman, saudara, mitra, pemberita Injil. Apa yang harus diberitakan? Next. Amanat agung, saudara. Inilah, saudara. Ya, beritakanlah, pergilah pada semua bangsa, jadikanlah semua muridku dan baptislah. Lah, kalau baptis ini di gereja, saudara. Bukan di mana, di kolam renang boleh, tapi gereja memberikan legalitas dan muridkan, saudara. Itulah, saudara. Jadi komplit, saudara. Kalau hanya sebagai penginjil, saya berani taruhan, saudara. Kalau saudara sudah umur 80, mau di mana, saudara? Enggak punya kandang sendiri. Ya, tapi kalau gereja, kita imani dari kecil sampai besar. Next. Nah, yang terakhir, ya inilah, saudara. Roma 10, ayat 14 sampai 15 ya. Di sini dikatakan bagaimana kita berseru, bagaimana Injil ini bisa diberitakan kalau nggak ada yang diutus. Saya bertobat tahun 1981, nggak ada yang datangin saya, saudara. Nggak ada yang memberitakan Injil pada saya, nggak ada yang mengutus pada saya. Waktu itu saya sudah pengusaha, saya nggak tahu siapa Kristus. Bersyukurlah waktu itu ada KKR, Pak Yakob Nafwa yang khotbah di Istora. Nah, kita sebagai gereja harus mempunyai dana misi untuk mengutus para pemberita-pemberita Injil. Supaya kasih kabar baik, ada satu Tuhan yang memberikan keselamatan, dijamin masuk surga. Haleluya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Next terakhir, ini biasanya ada pantun, saudara, yang terakhir ya. Nanti saudara kasih pantun. Ikan sepat, ikan bagus. Ikan lele terhambat di selokan. Semakin cepat, semakin bagus. Bertele-tele menghambat pertumbuhan gereja. Amin.